Model yang kedua dalam perolehan bahasa kedua ini yaitu model pemikiran kontrol adaptif Anderson atau yang disingkat ACT. Ya, teman-teman sekalian, dalam kaitannya dengan hal tersebut, model Anderson, ya, model Anderson erat hubungannya dengan psikologi kognitif, tetapi dirancang untuk pembelajaran bahasa. Dan model ini menjelaskan akuisisi bahasa kedua dalam kemampuan belajar secara umum. Secara umum. Nah, hal ini berdasarkan pada apa yang menjadi pendapat umum bahwa belajar bahasa adalah sama dengan kemampuan belajar lain dan melibatkan deklarasi pengetahuan ke dalam prosedur pengetahuan yang memudahkan penggunaan bahasa secara efisien. Nah, dalam kaitannya dengan hal-hal ini, maka model ACT ini secara keseluruhan memiliki ketentuan antara berdasarkan ketentuan antara deklarasi dan prosedur pengetahuan. Nah, teman-teman sekalian, pengetahuan deklarasi itu terbagi atas 3 hal, yaitu statis, artinya tidak berubah. Karena apa? Pengetahuan deklarasi akan koheren dengan pengetahuan prosedur. Nah, di pengetahuan prosedur itu bukan statis tetapi dinamis. Lalu yang kedua sadar, ya, sadar. Nah, sedangkan di pengetahuan prosedur itu aktif dan tidak sadar. Dan yang ketiga itu berdasarkan definisi dan aturan. Artinya bahwa pengetahuan deklarasi itu bersifat formal, sedangkan pengetahuan dalam kaitannya dengan prosedur, ya, itu lebih pada prinsip non formalnya. Nah, teman-teman sekalian, lanjut. Pengetahuan prosedur ini yaitu tentang bagaimana melakukan sesuatu, kemampuan untuk menghasilkan bahasa atau memecahkan masalah. Pengetahuan prosedur itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dinamis, aktif, tanpa sadar. Lalu yang ketiga adalah membangun dengan perluasan praktek atau mengaktifkan pengetahuan deklaratif. Dan yang berikut adalah bahwa pengetahuan prosedur disimpan dalam bentuk sistem produksi yang menunjukkan semua proses, tidak hanya bahasa, dan kebanyakan dalam bentuk dasarnya berisi sebuah kondisi. Misalnya if atau jika, dan sebuah tindakan dan atau selanjutnya. Misalnya, jika tujuan menyebutkan bahwa objek X milik saya, selanjutnya katakan X saya. Ya, bisa mengerti itu, saya yakin. Lalu yang berikut adalah komponen bahasa pengetahuan prosedur, itu berisi prosedur penerimaan. Misalnya penyimpulan terhadap apa yang diterima, ya. Lalu yang kedua itu prosedur produksi, ya. Apa yang disimpulkan akan dimonitoring, ya. Lalu yang ketiga prosedur percakapan, misalnya aturan cara berbicara atau berpidato. Lalu yang keempat strategi komunikasi, dan yang kelima strategi dalam konteks pembelajaran. Nah, dalam hal tersebut maka proses transisi pengetahuan deklarasi ke pengetahuan prosedural diadakan menurut Anderson. Itu ada 3 langkah dalam kaitannya dengan kemampuan pengerolehan. Yaitu yang pertama itu langkah kognitif, ya, langkah kognitif. Nah, teman-teman sekalian, kaitannya dengan langkah kognitif ini, ya, bahwa melibatkan aktivitas sebagian besar peserta didik melalui observasi, menemukan cara menunjukkan tugas, menerima instruksi. Selama langkah informasi ini disimpan sebagai fakta, ya, tanpa beberapa prosedur aktivitas atau langkah ini direfleksikan melalui periode diam, ya, dalam prosedur pemerolehan bahasa kedua. Lalu yang kedua itu adalah langkah asosiasi. Nah, langkah asosiasi ini melibatkan proses pensortiran informasi ke dalam unit
mudah diatur yang berarti komposisi, pengetahuan item bahasa yang terpisah menjadi satu. Lalu yang ketiga itu adalah langkah otonom. Nah, langkah otonom ini prosedur dibentuk dalam langkah asosiasi menjadi otomatis. Beberapa langkah generalisasi atau diskriminasi dari prosedur-prosedur selanjutnya. Nah, dimungkinkan misalnya itu adalah dalam kaitannya dengan contoh yang termasuk atau tidak termasuk seperangkat kata kerja pada prosedur rumus bahasa Inggris ya, past tense. Nah, dan kesalahan yang hilang bekerjanya memori atau kesadaran tidak melibatkan pemerosotan paralel menjadi mungkin. Paralel ini nanti akan dijelaskan. Lalu hal yang perlu dilihat di sini juga adalah berkaitan dengan langkah kemampuan akuisisi menunjukkan kesejajaran antara membangun beberapa kemampuan kognitif atau pengamatan dan proses pemerolehan bahasa, yaitu melalui proses periode diam akan menuju ke akuisisi, dan dari akuisisi itu akan mendapatkan langkah yang paling terakhir itu adalah kaitannya dengan kepandaian atau penguasaan terhadap bahasa kedua. Hanya itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada teman untuk bisa melanjutkan itu. Baik. Model yang ketiga adalah model pemerosotan.